Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, baiklah kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Dalam saat teduh, kita mau meminta pertolongan Tuhan untuk memimpin kita di sepanjang hari ini, supaya apapun yang kita lakukan, biarlah untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk memasuki saat teduh. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di kerajaan surga. Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan doa kami ini dengan kerendahan hati kami, di dalam keterbatasan diri dan kekuatan kami. Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Semoga kami bisa menjadikan berkat bagi sesama kami, mewartakan kabar sukacita dan damai sejahtera. Tema renungan kita pada hari ini adalah hidup sebagai keluarga Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 3 ayat 14-16. Demikian firman Tuhan, semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Kita semua tahu bahwa keluarga sangatlah penting, sebab di dalam keluarga kita menerima cinta kasih, dukungan dan kerangka nilai bagi tiap anggotanya. Demikianlah Paulus menggambarkan jemaat Allah layaknya sebuah keluarga. Bagi Paulus, orang-orang percaya di semua tempat pada kenyataannya adalah saudara dan saudari di dalam Kristus. Oleh sebab itu, kita dapat melihat bahwa nasihat Paulus tentang keluarga secara biologis sebagai satu unit sosial diletakkan dalam kerangka jemaat, yakni keluarga Allah. Kita pun dapat membandingkan kehidupan rohani sama seperti kehidupan jasmani di dalam keluarga. Orang tua menyediakan cinta kasih dan mengajarkan kebaikan. Anak-anak bertumbuh sehat dan bersikap taat. Semua itu dilakukan di dalam jemaat yang adalah keluarga Allah. Paulus mengemukakan fungsi jemaat sebagai keluarga Allah. Pertama, sebagai tiang penopang, yaitu memberikan kekuatan dan dukungan bagi orang-orang yang lemah secara rohani. Gereja harus menjadi tempat yang aman dan tak tergoncangkan bagi setiap orang percaya. Kedua, dasar kebenaran. Gereja harus berpegang pada Injil sebagai fondasi hidup. Hal ini bertujuan untuk mengatasi berbagai ajaran sesat yang muncul. Bagaimana mungkin jemaat dapat menjalankan semua fungsi tersebut? Rahasia dari keluarga Allah adalah Kristus Yesus sendiri yang telah menjadi manusia, yang disaksikan dalam pemberitaan Injil, dan yang ditinggikan dalam kemuliaan Kristus, dan kebenaran Injil menyatukan setiap orang percaya menjadi satu keluarga. Jika kita melihat gereja masa kini, fungsi ini kurang dilakukan dengan baik. Anggota jemaat sering menjadi batu sandungan bagi saudaranya yang lain. Kebanyakan dari kita saling bersaing, menjatuhkan, iri hati, dan bergosip satu dengan yang lain. Kita harus ingat bahwa pusat gereja adalah Kristus dan kebenaran utama yang dipegang gereja adalah Injil.
bukan diri kita dan cara pikir kita sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita berbenah diri dan hidup sebagai satu keluarga Allah yang saling mengasihi dan saling menopang memberi dukungan satu sama lain, sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap-Mu, mengucap syukur atas hari yang baru serta atas nafas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih pula kami telah diberikan istirahat tidur yang cukup yang tentunya berguna bagi jiwa raga kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan kembali beraktivitas seperti biasa, mulai bersekolah atau bekerja kembali sesuai dengan apa yang telah Engkau rencanakan. Maka dari itu kami mohon penyertaan dan pertolongan dari Engkau melalui perantara seseorang yang berhati baik. Curahkanlah berkat yang Engkau miliki kepada kami, sehingga hari yang akan saya jalani ini dapat menjadi salah satu hari yang sangat gembira dan penuh sukacita, tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga rekan kerja atau saudara di rumah. Inilah doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.